Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mei Farhatul Maulida. Di sini pada video kali ini saya akan men-share tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS versi 16. Jadi, tabel distribusi frekuensi ini adalah tabel yang mengelompokkan data-data, di mana tujuannya agar kita lebih mudah untuk membaca ataupun memahami data. Baik, di sini saya rangkum menjadi 3 tahap utama dalam membuat tabel distribusi frekuensi atau TDF. Yang pertama yaitu membuat tabel analisis, yang kedua menentukan interval kelas, dan yang ketiga membuat tabel distribusi frekuensi. Langsung saja kita ke tahap yang pertama yaitu membuat tabel analisis. Langsung kita ke SPSS. Baik, teman-teman, di sini ini adalah lembar utama ya, ataupun lembar kerja dari SPSS. Kita ke variable view, lalu di sini nama, kita kasih nama tabel yang akan kita buat PDF. Di sini saya tulis nilai literasi dengan tipe numerik, width 8, desimalnya kita ganti menjadi 0, values-nya non, missing non, columns 8, align right, misalnya scale. Mengapa scale ya? Karena kita membahas tentang nilai. Nilai ini adalah berupa interval yang bisa dioperasikan dalam penjumlahan ataupun pengurangan, sehingga kita milihnya misalnya itu scale. Lalu kita berpindah ke data view. Nah, di sini sudah masuk ya variabelnya nilai literasi. Di sini kita input data yang akan kita bikin TDF. Baik, di sini kita pilih drag, lalu Ctrl C, di sini kita Ctrl V. Nah, data-datanya ini sudah masuk, lalu kita membuat tabel analisis ya. Analisis ya, kita pilih menu analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frequency ya. Setelah itu nilai literasi ini kita masukkan ke variabel. Nah, di statistik ini kita checklist semuanya kecuali persentil dan SE-min. Kita checklist semuanya dulu agar SPSS ini bisa menganalisis data-data ini. Ya, oke. Sudah kita checklist kecuali persentil dan SE-min. Lalu kita continue. Lalu oke. Maka akan keluar output seperti ini, teman-teman. Ya, ini ada tabel statistik ya. Di mana ini sudah menganalisis dari data-data yang kita input tadi. Bahwa data kita ini banyaknya tadi ada 20. Minnya, mediannya, modusnya, rank, minimum, maksimum. Sudah kedeteksi semuanya di sini. Nah, sekarang untuk data-data yang kita butuhkan dalam menuju ke tahap ataupun tahap yang kedua tadi, yaitu membuat interval kelas, kita membutuhkan ini, rank, data minimum dan data maksimum, di mana ranknya 56, maksimum 86 dan minimum 30. Dan juga banyaknya data ini 20. Oke, kita menuju ke ini lagi ya. Menentukan interval kelas. Yang pertama rank. Rank ini cara menghitungnya yaitu maksimum dikurangi minimum, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dari data-data tadi. Tadi terbesarnya 86, terkecilnya 30, jadi ranknya ini 56. Lalu banyaknya kelas, atau K, dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Di mana N ini adalah jumlah banyaknya data tadi banyaknya data ada 20 ya, sehingga di sini N-nya 20. Lalu kita hitung ini dulu menggunakan kalkulator ya. Hasilnya 4,2 ditambah 1 jadi 5,2. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Mengapa kita bulatkan menjadi 6? Karena agar data yang akan kita hitung itu lebih terjaga lagi. Interval kelasnya yaitu dengan rumus R per K atau rank. Ini 56 dibagi banyak kelas yaitu ada 6. 56 dibagi 6 hasilnya 9,3, kita bulatkan lagi ke atas menjadi 10.
agar lebih terjaga lagi. Nah, dari ketiga data ini ya, maka kita sudah bisa membuat interval kelas, di mana kita mengetahui bahwa nanti kita akan membuat kelas sebanyak 6, di mana dari masing-masing kelas ini terdiri dari 10 nilai ataupun 10 angka. Di sini ya, cara membuatnya yaitu untuk kelas yang pertama kita mulai dari batas kelasnya itu dari nilai minimum dikurangi 1. Tadi nilai minimumnya 30, dikurangi 1 berarti menjadi 29. Nah, 29 kita tambahkan menjadi 10 nilai di sini, berarti ada 29 sampai 38. Coba kita buktikan bersama-sama, kita hitung bareng-bareng. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, betul ya teman-teman. Jadi di kelas yang pertama ini udah ada 10 nilai. Terus kelas yang kedua kita lanjutkan. Mulai dari 39 sampai berapa? Sampai 48 agar sampai dalam 10 nilai. Ataupun dengan cara yang lain ya teman-teman. Bisa yang simple itu kita, karena di sini interval kalian 10, maka kita tambahkan 1 nilai aja. Tambahkan 9 maksudnya. Tambahkan 9. Karena nilai yang pertama sudah tertulis di sini, sehingga kita cuma tinggal namain 9. 29 tambah 9, 38. 39 tambah 9, 48. 49 tambah 9, 58, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau ini sudah jadi, maka kita bisa melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu membuat TDF. Kita balik lagi ke SPSS di lembar kerjanya. Nah, di sini kita pilih masih di data view ya teman-teman. Kita pilih menu transform. Kita pilih record to different variable, into different variable. Nah, di sini nilai literasi kita masukkan ke sini ya. Lalu kita ubah namanya menjadi nilai tes, lalu labelnya kita ganti menjadi interval tes. Kita ubah ya, thanks. Nah, di sini sudah berubah. Lalu di sini kita klik old and new values. Nah, kita ganti ranknya, dimana rank tadi itu menyesuaikan interval yang sudah kita buat. Tadi kelas pertama berapa? 29 sampai 38. Kita namai kelas yang pertama. Kita tambahkan ataupun add. Terus yang kedua. Kelas yang kedua yaitu 39 sampai 48. Namai 2 add. 49 sampai 58. Ya. 59 sampai 68. Kelas 4 69 sampai 78. 5 79 sampai 88. 6. Oke, kita cek lagi teman-teman. Ini udah ada 6 kelas. Ini oke, sudah, insya Allah sudah benar. Lalu kita continue. Lalu oke. Baik, di sini sudah keluar outputnya seperti ini ya teman-teman. Namun yang kita butuhkan di sini adalah tabel distribusi frekuensi, di mana mengelompokkan ya. Jadi kita kembali lagi ke lembar kerjanya. Kita menuju tahap yang ketiga ya teman-teman, membuat TDF-nya. Dengan cara kita kembali ke variable view. Nah, di sini ya sudah ada nilai tes, interval tes, lalu di sini value kita ubah. Dari non ini kita ubah menjadi interval yang tadi kita buat. Lalu di sini sudah bisa menggunakan tanda hubung 29 sampai 38. 9 sampai 48.
49 sampai 58, 59 sampai 68, 69 sampai 78, 79 sampai 88. Kita cek lagi. Oke. Nah, di sini desimalnya kita ubah lagi, menolkan lagi. Nah, lalu value ini sudah diubah, missing none, kolomnya ada 11, align right. Lalu ini measure-nya kita ubah lagi menjadi nominal ya teman-teman. Karena berupa klasifikasi ataupun pengelompokan, jadi kita ubah ke nominal. Lalu kita ke data view, lalu kita menuju ke analyze, descriptive statistik, lalu frequency, lalu ini nilai tesnya kita masukkan ke variabel, kembalikan nilai literasi ini ke sini. Nah ini ya, lalu kita klik statistik, sudah kecentang semua kecuali persentase dan SMIN, continue, lalu oke. Oke, baik teman-teman, di sini sudah keluar tabel distribusi frekuensi versi SPSS ke-16 seperti ini. Jadi ada kelas yang pertama frekuensinya 1, kelas yang kedua ini nilai seperti ini, frekuensi 1 juga, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan ya teman-teman, kalau kita misalnya memiliki banyak sekali data, misal sampai 1000, maka TDF ini sangat berguna buat kita untuk mengelompokkan. Sebenarnya untuk interval dari sekian sampai sekian ini ada berapa sih? Banyaknya seperti itu. Mungkin seperti ini ya teman-teman untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita save. Jangan lupa save ya, dengan nama bebas ya teman-teman. Mau namain apa? PDF literasi boleh. Enter. Save. Oke, close. Ini juga kita simpan teman-teman untuk datanya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.